Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengklik video ini. Kisah mistis kita hari ini adalah sebuah cerita yang datang dari tukang ojek pangkalan yang mendapatkan penumpang dari makhluk halus. Kisah terjadi di sebuah kota kecil di daerah Lampung Tengah, sebuah stasiun kereta kelas C. Kisah ini terjadi di tahun 99. Tahun itu belum seramai sekarang. Jasa angkutan masih menggunakan bis kota, oplek ataupun angkot, serta ojek pangkalan. Belum didapati aplikasi-aplikasi dengan tujuan yang sudah dipetakan oleh Google Maps. Zaman itu ojek pangkalan masih menjadi transportasi primadona, karena bisa mengantarkan penumpang sampai tempat tujuan, di mana jasa angkutan lain hanya bisa berhenti dan mengambil penumpang dari jalanan sampai terminal saja. Kala itu Pak Soleh masih muda, sekitar umur 30-an. Ketika itu ia berprofesi sebagai buruh pabrik PT PN 7 di siang harinya. Namun saat malamnya ia mengambil job tambahan dengan mengojek. Bukan karena tidak cukup, namun memang orangnya adalah orang yang humble, serta orang yang sumpek jika harus berada di rumah dengan waktu yang cukup lama. Ia lebih asik berada di mana di situ ada jalan rezeki. Hitung-hitung sebagai tambahan, sisanya adalah sebagai penyalur dari senangnya berkumpul dengan kawan-kawan. Saat itu malam Jumat, cuaca gerimis menyelimuti area itu. Soleh dengan motor kesayangannya berada di pangkalan dengan beberapa rekan ojeknya. Sambil bermain gaple, mereka semua menunggu kereta ekspres yang akan singgah dari arah Tanjung Karang. Sudah hampir 1 jam ia di sana, namun kereta tak kunjung juga datang. Mungkin telat atau mungkin jadwal keberangkatan yang tertunda. Bisa saja semua itu terjadi, belum lagi jika terjadi persimpangan. Jelas itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dirasa kereta belum juga datang, Soleh pun berkata kepada teman-temannya, ia akan pulang sebentar karena dirinya merasa lapar. Lalu pulanglah Soleh ke rumah. Setengah jam sudah ia di rumah, ia pun kembali lagi ke pangkalan. Hujan gerimis itu membuat suasana menjadi sepi. Tukang mie ayam ataupun mie tek-tek yang biasa standby di dekat stasiun saat itu tidaklah berjualan. Dan toko-toko di sekitarnya pun tutup lebih awal. Di saat dirinya datang ke pangkalan lagi, betapa kagetnya jika semua orang telah pergi. Lalu Soleh pun bertanya kepada penjaga stasiun, "Pak, apakah tadi kereta sudah datang ya?" "Belum," ujarnya, sambil duduk di belakang stasiun. Penjaga itu tidak menoleh saat ia menjawab. Ia seperti sedang merokok, namun dengan pandangan yang tidak seperti biasanya. Arah duduknya juga berbeda dari biasanya. Soleh pun tak ambil pusing, ia pun kembali ke tempatnya yang berada di seberang stasiun. Belum lama ia duduk, terdengarlah suara klakson kereta. Soleh pun yang menanti kereta itu akhirnya datang juga, ujar Soleh dengan senyum di bibirnya. Setelah lampu kereta terlihat, berdirilah Soleh di samping sepeda motornya. Karena kereta sudah berhenti, Soleh pun memperhatikan orang-orang di sana. Setelah cukup lama kereta itu berhenti, terlihatlah beberapa orang yang turun. Soleh pun bersiap menawarkan jasanya. Namun ia belum bisa mendekat karena pintu kereta dan dirinya dibatasi oleh palang kereta. Saat kereta sudah pergi dan palangnya dibuka, berjalanlah orang-orang itu turun. Soleh pun menanyainya satu persatu, namun tidak ada satupun yang ingin memakai jasanya. Mereka berkata akan menunggu jemputan saja. Mereka pun duduk di bangku panjang di dalam halaman stasiun. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang sibuk dengan barangnya. Soleh pun menghampirinya, berharap bisa membantunya. Setelah didekati, wanita tersebut seperti tercium bau dari melati. Soleh tak terlalu fokus dengan bau tersebut. Setelah didekati, Soleh pun bertanya, "Mau kemana, Mbak?" Namun wanita tersebut hanya diam saja. Lalu tanpa berkata-kata, wanita tersebut menyerahkan tasnya kepada Soleh, dan Soleh pun menerimanya. Itu adalah sebuah tanda jika ia mendapatkan deal dan akan mengantarkan wanita tersebut. Wanita itu langsung menaiki motor dan hanya mengarahkan jalannya kendaraan melalui tangannya, yang kala itu seperti menunjuk-nunjuk arah. Awalnya Soleh mengira jika wanita tersebut memang tidak bisa berbicara atau bisu. Namun setelah berjalan, tengkuk leher Soleh merasa merinding di setiap perjalanannya. Sudah cukup jauh dari stasiun tadi, saat berada di persimpangan jalan, Soleh pun sekali lagi menanyakan tujuannya. Lagi-lagi wanita itu hanya menunjuk dengan jarinya. Jalanan saat itu sunyi sekali, ditemani gerimis kecil. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Kanan dan kiri aspal itu hanyalah pepohonan sawit. Karena daerah itu banyak pohon sawitnya.
Namun sekarang telah berubah menjadi tebu dan sebagiannya adalah jagung. Dirasa penumpangnya mempermainkan Soleh, Soleh pun memberhentikan motornya. Karena semakin jauh ia berjalan, tujuan itu semakin tak jelas. Beberapa perkampungan sudah ia lewati, namun wanita itu hanya menunjuk jalan saja, seolah tempatnya sangatlah jauh. Di saat berhenti itulah wanita tersebut mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 50.000. Soleh yang melihat itu langsung sumringah sekali, sebab saat itu ongkosnya saja paling jauh hanya 15.000. Tak terasa 3 jam sudah berjalan, di mana saat itu minyak dari kendaraan Soleh sudah menipis. Saat tiba di sebuah jembatan kecil yang memisahkan ledeng dan sawah, motor Soleh pun mati karena kehabisan bensin. Soleh pun menjadi panik di mana tempat itu sangatlah jauh dari mana-mana. "Mbak," kata Soleh spontan. "Sebenarnya rumahnya di mana sih?" ujarnya geram. Lalu wanita itu menunjuk ke depan. Soleh yang sudah geram pun menoleh ke belakang. Saat ia menoleh, wanita itu telah berubah menjadi apa dia sebenarnya. Bibirnya pucat dan giginya hitam serta taringnya yang mencuat keluar, ditambah dengan lingkaran matanya yang hitam serta rambutnya yang megar. Soleh yang ketakutan spontan membanting kendaraannya. Ternyata selama 3 jam ia memboncengi kuntilanak. Kuntilanak itu pun tertawa cekikikan, dan tas yang dibawa Soleh tak lebih dari sekantong sampah yang berisi tulang-tulang hewan seperti bekas dari rumah makan. Makhluk itu tertawa sambil melayang-layang. Soleh pun berlari di dalam gelap memasuki area persawahan. Dalam pelariannya ia terjungkal-jungkal karena sawah itu berlumpur. Makhluk itu dengan biasa melayang-layang di udara mengikuti Soleh berlari. Tak peduli dengan pakaian dan hilangnya sandal, Soleh terus berlari saja. Makhluk itu terus menertawai Soleh dari atas. Sampailah di sebuah kali, Soleh tanpa sadar tercebur di sana. Ia pun berenang menggapai tepian, namun makhluk itu telah menunggunya di seberang. Di situ Soleh tak tahan lagi. Air hangat pun mengalir di sela-sela pahanya, sambil terus berkata-kata meminta ampun. Namun makhluk itu terus saja tertawa. Sampailah saat Soleh berada di pinggir dan akan menaiki lereng kali, ia pun dicekik dengan makhluk itu. Lalu ia dihempaskan di sebuah tanah yang lapang. Wajahnya tak tertawa lagi, melainkan wajahnya diam, namun tetap saja ia sangatlah mengerikan. Ketika Soleh berteriak meminta pertolongan, suaranya seolah diredam. Suara Soleh tidaklah keluar sama sekali. Beberapa kali ia mencoba, bukannya suara yang keluar, melainkan darah yang keluar, akibat tenggorokannya yang robek. Sesaat setelah itu ia berlari ke arah sesuatu yang menyerupai rumah. Namun itu bukanlah rumah, melainkan kandang sapi. Di sanalah Soleh yang ketakutan membuat para sapi menjadi terganggu, ditambah dengan kehadiran dari makhluk itu. Selang tak beberapa lama ada cahaya senter yang menyorotinya. Sempat dikira maling, Soleh pun mengejar cahaya itu dan meminta pertolongan. Pemilik sapi itu pun sempat melihat kuntilanak itu yang turun dan sembunyi di balik kandang sapinya. Soleh pun dipersilakan masuk ke pawon orang tersebut, semacam dapur namun dengan ukuran yang sangat luas. Di sana Soleh menceritakan semuanya, di mana beberapa anggota keluarga orang tersebut memegang senjata tajam. Sebab Soleh sempat dikira akan mencuri. Akhirnya setelah menceritakan semuanya, barulah Soleh dijamu. Ia diberikan air dan dipersilakan mandi karena tubuhnya bukan lagi bau lumpur, akan tetapi sudah bermacam-macam bau. Setelah mandi ia diberikan 1 setel pakaian. Ia pun dibuatkan teh hangat dan diberikan rokok. 1 jam setelahnya, Soleh pun diantarkan pulang. Ia mengatakan jika motornya kehabisan bensin dan ia tinggalkan di jembatan di dekat ledeng. Soleh pun diantar ke sana dengan berbekal bensin 2 liter. Ia pun menuju tempat motor yang ditinggalkan. Di saat itu kuntilanak itu pun masih mengawasi mereka dari kejauhan. Dikarenakan Soleh yang tidak berani untuk pulang dengan jarak yang 80 mil jauhnya. Lalu ia pun dikawal dan ditemani malam itu juga, setidaknya sampai di persimpangan di awal tadi. 3 jam ia bermotor, akhirnya sampailah ia di sana, dan mereka pun berpisah. Saat kembalinya ke pangkalan, beberapa temannya pun berkata, "Kita kira kamu sudah pulang, dari tadi tidak ada." Soleh pun menceritakan apa yang terjadi. Di saat itu teman Soleh pun nyeletuk, "Saat kamu makan, kereta sudah datang, dan kami sudah mengantar semua penumpangnya." Soleh pun berkata, jika kereta datang, ia tidak melihat satupun temannya. Dari situlah kejanggalan itu terjadi, jika Soleh telah disirap oleh makhluk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pukul sudah 1 dini hari, mereka semua pun akhirnya pulang.
karena tidak ada lagi kereta yang akan datang. Ditambah dengan gerimis yang mulai lebat, sejak saat itu Soleh menjadi hati-hati saat memilih penumpang.